Pada saat otot-otot kamu kerasa sakit, mungkin kamu bertanya-tanya, apakah sebaiknya ngelanjutin latihan atau beristirahat? Dalam beberapa kasus, pemulihan aktif kayak peregangan dan berjalan bisa bermanfaat bagi otot-otot yang kerasa sakit. Tapi, keputusan buat ngelanjutin latihan tergantung sama seberapa parah rasa sakit yang kamu rasain dan gejala yang dialami. Tonton terus buat tahu lebih lanjut kapan boleh berolahraga saat tubuh kerasa sakit dan kapan sebaiknya beristirahat buat pulih. Kalau kamu cuma sedikit ngerasa sakit, pemulihan aktif atau active recovery mungkin bermanfaat. Beberapa hal yang bisa kamu lakuin buat active recovery adalah ngeregangin otot yang kerasa sakit, ngelakuin latihan beban ringan kayak latihan core, atau ngelakuin kardio dengan intensitas rendah kayak berjalan atau berenang. Kamu juga bisa fokus sama kelompok otot yang sebelumnya belum dilatih. Misalnya, tambahin latihan beban buat lengan pada hari setelah berlari. Selain kerasa enak, latihan pemulihan ringan juga bisa ngasih manfaat kesehatan lainnya. Latihan mobilitas, berjalan atau bersepeda ringan bakal bikin darah lebih banyak ngalir melalui otot-otot. Peningkatan aliran darah ini bisa ngebantu mulihin rasa sakit lebih cepat, selama kamu nggak membebani otot lebih banyak. Latihan pemulihan bahkan bisa ngasih manfaat yang sama kayak ngedapetin pijatan. Satu penelitian ngebandingin rasa sakit pada sekelompok peserta 48 jam setelah mereka ngelakuin latihan otot trapezius atas. Beberapa peserta ngedapetin pijatan selama 10 menit setelah latihan, sedangkan yang lain ngelakuin latihan dengan pakai resistance band. Para peneliti nyimpulin kalau kedua metode pemulihan tersebut sama efektifnya dalam ngeredain delayed onset muscle soreness atau DOMS. Tapi penelitian lebih lanjut masih diperlukan. Robekan mikroskopis dalam otot atau kerusakan pada jaringan otot kemungkinan nyebabin DOMS setelah berolahraga. Nyoba jenis olahraga baru atau ningkatin intensitas bisa bikin rasa sakit yang kamu rasain bertambah sampai beberapa hari setelah berolahraga. Tapi seiring berjalannya waktu, otot kamu bakal jadi lebih tahan terhadap latihan tersebut. Otot kamu gak bakal dengan mudah rusak atau robek. Sebagai respons terhadap robekan mikroskopis, tubuh bakal perbaikin robekan dan memperkuatnya seiring waktu. Hal ini ngelindungin otot dari kerusakan di masa depan dan nyebabin pertumbuhan otot. Penting buat ngedapetin cukup protein dalam diet kamu dan ngasih waktu istirahat pada otot-otot buat proses ini terjadi. Latihan pemulihan yang ringan bisa ngasih manfaat, tapi latihan berlebihan bisa berbahaya dan bahkan ngebahayain kesehatan kamu. Kalau kamu ngalamin gejala kayak peningkatan denyut jantung saat istirahat, depresi atau perubahan mood, peningkatan frekuensi pilek atau penyakit lainnya, cedera akibat latihan berlebihan, nyeri otot atau sendi, kelelahan yang konsisten, susah tidur, penurunan nafsu makan, penurunan kinerja atletik atau hanya sedikit perkembangan, penting buat istirahat dari olahraga dan ngasih tubuh kamu waktu istirahat. Rasa sakit bisa kerasa gak nyaman, tapi seharusnya nggak terlalu menyakitkan. Rasa gak nyaman biasanya bakal berkurang selama 48 hingga 72 jam. Gejala cedera akibat olahraga bisa nyeri tajam, rasa gak nyaman atau mual, rasa sakit yang gak hilang, pembengkakan, kesemutan atau mati rasa, daerah yang memerah atau memar, hilangnya fungsi pada area yang terluka. Kalau kamu ngalamin gejala-gejala ini, temui dokter kamu. Mereka mungkin bakal ngerekomendasiin pengobatan di rumah kayak mengompres dengan es atau minum obat. Buat cedera yang lebih serius, dokter kamu mungkin bakal pakai sinar X buat ngebantu ngerencanain pengobatan lebih lanjut. Buat nyegah DOMS, lakuin pendinginan setelah berolahraga. Berbeda dengan pemanasan, saat pendinginan kamu secara perlahan nurunin denyut jantung dan ngembaliin tubuh kamu ke keadaan istirahat. Mulailah dengan berjalan atau bersepeda santai selama 5 hingga 10 menit. Peregangan selama 5 hingga 10 menit berikutnya juga bisa ngebantu bersihin asam laktat dari tubuh. Asam laktat bakal kebentuk saat kamu berolahraga dan bisa nyebabin sensasi kebakar pada otot. Dengan bersihin itu, kamu bisa pulih lebih cepat saat olahraga selanjutnya. Kamu juga bisa pakai foam roller buat ngelepasin ketegangan setelah berolahraga. Dalam beberapa hari setelah otot kamu kerasa sakit, latihan pemulihan bisa ngebantu nyegah atau mengurangi rasa sakit. Latihan itu bisa yoga, peregangan atau latihan dengan resistance band, berjalan atau mendaki dengan santai, berenang, atau bersepeda dengan ringan. Kalau kamu mau mulai rutinitas workout baru atau nyoba jenis olahraga baru buat pertama kalinya, penting buat memulainya dengan perlahan.
Ningkatin intensitas dan frekuensi olahraga secara bertahap bakal ngebantu nyegah rasa sakit. Dan jangan lupa buat selalu ngedapetin persetujuan dari dokter kamu sebelum memulai rutinitas olahraga baru. Berdasarkan tingkat kebugaran kamu dan seberapa sakit otot kamu, biasanya kamu bisa ngelanjutin latihan dalam beberapa hari hingga seminggu setelah pemulihan. Coba minta bantuan tenaga kebugaran profesional yang bersertifikat buat bikin rencana latihan yang aman dan efektif buat kamu. Pada kebanyakan kasus, latihan pemulihan ringan kayak berjalan atau berenang aman pas tubuh kerasa sakit setelah berolahraga. Bahkan latihan tersebut mungkin bermanfaat dan ngebantu pemulihan lebih cepat. Tapi penting buat beristirahat kalau kamu ngalamin gejala kelelahan atau rasa sakit. Temui dokter kalau kamu ngerasa cedera atau kalau rasa sakit nggak hilang setelah beberapa hari. Bahkan atlet profesional pun ngambil waktu istirahat. Nyisipin hari-hari istirahat dan pemulihan ke dalam rutinitas olahraga rutin kamu bakal bikin kamu perform lebih baik saat olahraga berikutnya. Jadi ketika tubuh kamu kerasa sakit setelah berolahraga, pertimbangin buat ngelakuin latihan pemulihan ringan kayak berjalan atau berenang. Pemulihan aktif atau active recovery bisa ngebantu mempercepat pemulihan. Tapi penting buat beristirahat kalau ngalamin kelelahan atau rasa sakit yang berkepanjangan. Kalau ngalamin cedera atau rasa sakit yang nggak hilang setelah beberapa hari, sebaiknya konsultasiin sama dokter. Jangan lupa buat like dan subscribe channel aku buat dapetin informasi lainnya tentang olahraga. Makasih atas dukungannya dengan nonton sampai akhir. Peace.